Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu wa ala ikhwanih. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah berada di 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan. Hendaklah kita senantiasa mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kita lewatkan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya bahwasanya pada setiap malam pada bulan suci Ramadan, inna fi kulli lailatin wutaqa'u minan nar. Sesungguhnya pada setiap malam itu ada hari-hari di mana ada pembebasan dari api neraka. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ada 3 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, abghadun nasi thalatha. Ada 3 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah, kata Nabi Muhammad SAW, adalah mulhidun fil haram. Orang-orang yang mulhid, melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat yang mulia. Tempat-tempat yang mulia harusnya dia senantiasa mencari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru dia pada tempat-tempat yang mulia justru dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan demi kemuliaan yang harus kita ambil, apalagi pada bulan suci Ramadan, harus kita raih dengan sebesar-besarnya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi karena kita melalaikan 10 malam terakhir khususnya pada bulan suci Ramadan ini dengan hari-hari yang mulia tersebut. Nabi Muhammad SAW menyebutkan yang pertama adalah mulhidun fil haram. Orang-orang yang senantiasa mulhid, melakukan berbagai macam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 pada tempat-tempat yang mulia itu. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW bersabda mubtadin fil jahiliyah. Orang yang senantiasa bangga dengan perkara-perkara jahiliyah. Perkara jahiliyah yang dimaksudkan di sini adalah perkara yang datang sebelum Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus itu untuk memberantas amalan-amalan jahiliyah, untuk memberantas bagaimana kita mengamalkan amalan-amalan selain dari amalan yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jahiliyah ini adalah amalan sebelum Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti wanita bertabarruj, wanita yang bersolek, berdandan, yang tidak pernah dicontohkan oleh wanita-wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Janganlah kalian bertabarruj, bersolek, bermake up dengan solekan atau dandanan orang-orang jahiliyah yang terlebih dahulu, yang pertama kali. Orang-orang jahiliyah yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang jahiliyah sebelum diutusnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina yaqtuluna nasa bighairi haqqin. Yang ketiga, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang membunuh manusia dengan tanpa hak. Membunuh manusia tanpa hak seperti yang terjadi di akhir-akhir ini, adanya teroris yang mengatakan bahwasanya itu bagian dari jihad.
ketika ada pembunuhan di mana-mana, pemboman di mana-mana, mereka mengatakan bahwa itu adalah jihad. Padahal jihad berbeda dengan teroris. Jihad aturannya jelas, karena itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara teroris itu mengatasnamakan agama, sementara agama berlepas diri dari teroris tersebut. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihim wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban alima." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan." Barang siapa yang membunuh orang yang beriman secara sengaja, kata Allah apa? Fajazaohu jahannam. Yang pertama ganjaran Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar, memberikan ganjaran kepada dia adalah neraka jahannam. Yang kedua kata Allah apa? Wa ghadiballahu 'alaihim. Allah murka kepadanya. Yang ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, wa la'anahu. Allah melaknatnya. Dan yang keempat adalah wa a'adda lahu 'adzaban alima. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mempersiapkan kepadanya kemurkaan atau neraka jahannam yang Allah Subhanahu wa taala persembahkan bagi orang-orang yang membunuh orang yang beriman dengan tanpa sengaja, dengan tanpa hak. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghabiskan bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.